Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada Ibu Dr. Ionia Feritawati, SSI, MTI, selaku dosen pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum masuk ke dalam presentasi kami, izinkan saya untuk memperkenalkan kembali anggota kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Sultan Zarfan, didampingi oleh rekan saya, ada Putri Juliani, Wina Windari Kusdarniza, dan Jimli Asidik Anwar. Selanjutnya, ini ada berikut adalah link video YouTube kami. Dan selanjutnya terkait SDGs akan dijelaskan oleh Saudara Jimli. Dipersilakan. Baik, sebelum masuk domain yang kami pilih, apa itu SDGs? SDGs adalah serangkaian 17 tujuan yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 2015 sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk membangun berkelanjutan. SDGs bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi oleh dunia termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan, perubahan iklim, degradasi lingkungan, perdamaian, dan keadilan. Next. Domain dan STGS yang kami pilih, yang pertama domain yang kami pilih yaitu domain bisnis. STGS yang kami pilih yaitu STGS yang nomor 8. Tujuan untuk tujuan nomor 8 adalah tentang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta menciptakan lapangan kerja yang produktif dan layak bagi semua. Kami percaya bahwa UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita, dan oleh karena itu, kami fokus pada upaya peningkatan ekonomi UMKM. Next. Di sini ada permasalahan. Permasalahan yang mungkin terjadi, yang pertama ada sistem error, yang kedua ketidaksesuaian stok, yang ketiga keterlambatan sistem. Next. Di sini ada analisa kebutuhan. Di sini ada analisa kebutuhan untuk fitur-fitur untuk customer dan fitur-fitur kebutuhan untuk toko. Selanjutnya terkait penjelasan diagram konteks dijelaskan oleh Zarfan. Baik, terima kasih. Selanjutnya terkait diagram konteks dan DFD ya. Untuk diagram konteks sendiri, di sini saya akan menjelaskannya agak cepat karena keterbatasan waktu. Di sini ada dua entitas. Pertama ada pelanggan, di mana dia dapat mengatur profile, melakukan pembayaran, melihat produk dan stok, login, daftar, logout, membuat pemesanan, dan melakukan berlangganan dengan keanggotaan. Yang nantinya sistem dapat menampilkan riwayat pemesanan, menampilkan antrian, dan profile. Selanjutnya terkait pemilik, dia dapat melakukan manage login, pencatatan, manajemen keanggotaan, dan melakukan pengecekan dan pengaturan stok. Yang nantinya sistem akan menampilkan antrian dan pesanan dan menampilkan laporan rekap bulanan. Next, untuk yang DFD-nya sendiri, di sini pelanggan melakukan pemesanan yang akan masuk ke dalam storage produk, masuk ke dalam stok. Di stok ini dia akan melakukan konfirmasi ke pemesanan. Pemilik juga dapat mengatur stok. Masuk di sini pesanan akan ke pembayaran, di mana pembayaran ada dua jalur. Pertama untuk masuk ke storage data pesanan untuk ke pemilik laporan rekap bulanan, dan juga menampilkan riwayat pemesanan dan antrian ke pelanggan. Lalu di sini ada catatan manual untuk pemilik, di mana dia akan menampilkan catatan. Lalu pemilik dan pelanggan dapat melakukan pendaftaran dan login logout. Dan untuk pemilik dia dapat mengelola keanggotaan dan promo, sedangkan pelanggan dia dapat melakukan pelanggaran keanggotaan. Next. Selanjutnya terkait kamus data akan dijelaskan oleh Putri. Dipersilakan. Karena keterbatasan waktu, saya di sini akan menjelaskan definisi dan tujuan datanya saja. Di sini definisi identitas unik untuk setiap pelanggan, tujuan datanya digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan. Nama lengkap pelanggan digunakan untuk menampilkan nama pelanggan. Alamat lengkap pelanggan digunakan untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Nomor telepon pelanggan digunakan untuk menghubungi pelanggan. Nama akun dan kata sandi pelanggan digunakan untuk membuat akun pelanggan. Tanggal transaksi digunakan untuk melacak pesanan. Identitas unik untuk setiap produk digunakan untuk mengidentifikasi produk. Nama lengkap produk digunakan untuk menampilkan nama produk. Pilihan produk digunakan untuk memilih lensa, frame, sunglass, offline, dan lain-lain. Selanjutnya, harga produk digunakan untuk menghitung total biaya pesanan. Barang tersedia digunakan untuk menyediakan beberapa stok barang yang tersedia. Identitas transaksi pelanggan produk digunakan untuk mengidentifikasi transaksi pelanggan dan produk. Total barang digunakan untuk mengetahui berapa barang yang dibeli. Identitas antrian dan pelanggan digunakan untuk mengidentifikasi antrian dan pelanggan. Nomor antrian digunakan untuk mengetahui nomor antrian pelanggan. Identitas toko, alamat, nama digunakan untuk mengidentifikasi toko, alamat, dan nama toko tersebut.
Nomor telepon dan email digunakan untuk mengetahui alamat email toko. Nama akun dan kata sandi toko digunakan untuk agar pelanggan mengetahui toko tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ARD. Untuk relasinya, pelanggan ke transaksi one to many, di mana satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Lalu pelanggan ke antrian one to one, di mana satu pelanggan hanya dapat satu antrian. Lalu transaksi ke produk many to one, di mana banyak transaksi yang terjadi di satu produk. Produk ke pemilik many to one, di mana banyak produk yang dapat diatur oleh satu pemilik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zarfran. Oke, selanjutnya terkait hierarchy control. Di dalam sistem terdapat 3, yaitu pemilik, pelanggan, dan juga data. Untuk pertama, terkait pemilik sendiri akan melakukan pencatatan, melihat laporan rekap bulanan, dan mengelola promo dan keanggotaan. Nanti dari pencatatan tersebut akan masuk ke dalam catatan manual, dari laporan tersebut akan menjadi rekap bulanan, dan dari pengelolaan promo akan menjadi keanggotaan dan promo. Selanjutnya, terkait pelanggan, di sini ada menampilkan keanggotaan dan promo, konfirmasi pemesanan dan pembayaran, pendaftaran, login, logout, mengatur profil, dan menampilkan request pemesanan antrian. Dimana untuk keanggotaannya sendiri untuk menampilkan dari konfirmasi itu masuk ke data pembayaran, produk, pesanan, dan stok produk. Dari pendaftaran atau logout akan ke profil, begitu juga dengan mengatur profil. Dan untuk yang riwayat akan masuk ke data pesanan dan antrian. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika terdapat keterbatasan materi maupun dari ucapan kami. Mohon maaf. Kesalahan dari kami dan kebenaran dari Yang Maha Kuasa. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.